Assalamualaikum teman-teman sahabat petani. Hari ini saya akan coba review buat teman-teman kondisi tanaman cabai kaliber yang saat ini berusia 1 tahun teman-teman. Jadi di belakang saya ini adalah tanaman cabai yang kami tanam di bulan Januari 2023 dan hari ini tanggal 7 Januari 2024. Jadi kurang lebih tanaman cabai kami ini sudah berumur 1 tahun ya. Lumayan awet teman-teman untuk jenis cabai caplak atau cabai setan. Jadi untuk tanaman cabai ini yang ditanam di Januari 2023 itu mulai masa panennya adalah di bulan April 2023. Jadi dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi sudah 9 bulan. Ini masuk bulan yang ke-10 kita melakukan panen nonstop ya teman-teman, tanpa henti. Dan untuk gambaran total hasil panen yang kami dapat dari lahan 5 rantai, ini kurang lebih ada 5.000 batang ya teman-teman. Untuk saat ini sudah menghasilkan 2 ton 7 kintal lebih. Jadi kayaknya karena waktu itu pernah saya memprediksi di video sebelumnya, sudah kita bagikan ke teman-teman pada saat kondisi tanaman ini sedang produktif-produktifnya. Saya pernah memprediksi lahan ini bisa menghasilkan 3 ton dan insya Allah tidak sampai 3 kintal lagi, ini bakal mencapai 3 ton. Mudah-mudahan prediksi itu tercapai ya teman-teman. Jadi yuk coba saya ingin tunjukkan ke teman-teman lebih dekat seperti apa sih kondisi tanaman cabai yang sudah berumur 1 tahun. Kemudian nanti juga kita bagikan ke teman-teman perlakuannya seperti apa. Oke, simak video kami sampai selesai. Nah ini ya teman-teman, kondisi tanaman cabai kami yang sudah berumur 1 tahun. Jadi buah yang kelihatan ini ya teman-teman, yang sudah besar-besar ini sebenarnya adalah buah yang kedua, sudah masuk buah yang kedua. Dan kalau kita lihat dari kondisi daun, memang tidak sebagus kondisi awal ya. Ini sudah agak kuning. Ini tunas barunya sudah keluar, daunnya memang agak kuning, tapi setiap tunas yang keluar ini kalau kita lihat lebih dekat, ini sudah langsung membawa bunga ya. Tuh, rapat sekali teman-teman, ini bakal buahnya. Nah ini ya, merata seperti itu teman-teman. Jadi walaupun kondisi daunnya kuning dan terkesan keriting, tapi semua membawa bakal bunga yang sangat-sangat banyak. Ini sudah setinggi saya pohonnya teman-teman, tinggi banget ini. Tuh, kita lihat lebih dekat. Jadi ini adalah buah yang kedua. Nah jadi pertimbangannya ya teman-teman, daripada kita tanam ulang lagi, karena tanaman cabai ini bisa, kalau istilah orang di sini, ngagung 2 kali gitulah ya. Ini adalah buah yang kedua. Ini tinggi banget, setinggi saya. Jadi daripada kita tanam ulang lagi, proses dari awal itu butuh biaya banyak. Lebih baik kita rawat lagi dengan baik. Apalagi saat ini harga cabai
rawit, khususnya cabai caplak, ini di daerah kami kemarin kita petik masih 45.000 teman-teman. Kemarin sempat sampai 60.000 ya, sempat 60.000. Nah, jadi bagaimana sih kita memperlakukan tanaman cabai ini biar bisa istilahnya ngagung 2 kali ya. Jadi ini ada formulasinya ya teman-teman. Ada formulasinya. Nanti kita coba bagikan kepada teman-teman. Bagaimana cara kita agar tanaman cabai ini bisa berbuah atau ngagung 2 kali. Jadi kemarin ini sempat melewati masa sulit ya teman-teman, karena kita tahu kemarin kita baru saja melewati kemarau El Nino ya istilahnya. Jadi pada saat musim kemarau kemarin ya sebisa mungkin kami coba pertahankan ya teman-teman, baik itu dengan penyiraman ataupun pemupukan itu terus berjalan, pemupukan dan penyepraian. Alhamdulillah ini bisa melewati masa sulit itu, dan ya seperti inilah kondisinya. Daunnya memang keriting, tapi lihat bakal buahnya, insya Allah ini bakal jadi ini teman-teman. Dan kalau kayak gini nih, ini tunas baru ya, bagus ini, tunas barunya besar. Jadi setiap tunas-tunas yang muncul itu ya teman-teman langsung membawa buah. Dan buah-buah yang sekarang ini adalah sudah masuk buah yang tahap kedua. Jadi teman-teman, agar tanaman cabai ini bisa istilahnya ngagung 2 kali, saya pakai skema vegetatif, generatif, vegetatif, generatif. Nah, seperti apa itu? Jadi, kalau kita membudidayakan tanaman cabai itu kan dari usia awal tanam sampai dengan 1 atau 1,5 bulan itu masuk masa vegetatif ya teman-teman. Berarti di situ perlakuan kita terhadap tanaman adalah bagaimana kita memberikan nutrisi yang tepat untuk masa vegetatif ya. Nah, setelah tanaman cabai itu mulai berbunga, itu sudah masuk masa generatif, maka pemupukannya ataupun baik itu pupuk secara dikocor ataupun dispray, itu kita beralih ke generatif ya, sampai terus ya, terus sampai dengan kita melihat adanya tanda-tanda di mana bunga itu berhenti. Artinya di bagian-bagian pucuk tanaman cabai itu tidak lagi keluar bunga. Kalau kita biarkan, kita tidak beralih ke vegetatif, maka kita hanya menghabiskan buah yang ada saja. Tapi kalau kita tanggap dengan hal itu, maka ketika pucuk-pucuk tanaman cabai ini sudah tidak keluar bunga lagi, di situ sebenarnya waktunya kita melakukan pemupukan secara vegetatif lagi. Jadi diulang lagi ke vegetatif. Dan itu tidak lama teman-teman, paling hanya sekitar 1 bulan ya, hanya sekitar 1 bulan. Jadi kalau sudah kita genjot lagi secara vegetatif, kita lanjutkan lagi. Ketika bunga itu keluar lagi, kita lanjutkan perlakuannya secara generatif. Maka tadi saya bilang vegetatif, generatif, vegetatif, generatif. Nah, jadi kalau kondisi sudah seperti ini sudah otomatis ini adalah generatif yang kedua ya, generatif yang kedua. Nah, pupuk yang kami gunakan di masa vegetatif itu ya pupuk yang apa ya, tinggi kandungan nitrogennya, kemudian kalau tidak ya kita gunakan NPK 16-16 ya, seimbang ya. Kemudian kita rangsang misalnya dengan Ultradap seperti yang sudah kita bagikan di video sebelumnya. Kemudian kalau sudah masuk masa generatif, kita tinggal mengaplikasikan pupuk yang khusus untuk generatif. Misalnya kita pakai MKP, kemudian kita pakai KNO
3 yang untuk generatif ya. Nah, setelah itu seperti saya katakan tadi, ketika pucuk-pucuknya ini terhenti, tidak lagi keluar bakal bunga, walaupun buahnya banyak, maka kita harus perlakukan lagi, ulang lagi ke vegetatif ya, ulang ke vegetatif. Setelah mulai ada tanda-tanda muncul bunga, kita beralih lagi ke generatif. Jadi vegetatif yang kedua itu termasuk diantaranya adalah untuk memperbaiki kondisi tanaman agar tunasnya keluar lagi, teman-teman. Jadi itu formulasi yang kami coba terapkan. Alhamdulillah ini di buah yang kedua ini masih banyak harapan ya menurut saya, teman-teman, karena dengan melihat bakal buah yang begitu banyak seperti ini. Nah, kalau muncul pertanyaan berapa sih takaran yang kita gunakan untuk pemupukan? Jadi untuk tanaman yang sudah besar itu kami biasa menggunakan NPK 1616 itu 4 kilo per 1 drum 200 liter, ditambah dengan kalau misalnya itu di masa vegetatif kami tambahkan Ultradap 1 kilo. Kalau itu masuk masa generatif ya tetap kita gunakan NPK 1616 ditambah dengan 1 kilo MKP atau 1 kilo pupuk yang lain. Dan untuk di masa vegetatifnya biasanya kita lakukan juga dengan cara penyepraian ya, itu kita tambahkan dengan ZPT. Itu untuk mempercepat atau merangsang keluarnya tunas-tunas baru. Misalnya kita bisa gunakan atonik atau yang lainnya lah. Teman-teman bisa gunakan ZPT apa saja yang bisa untuk merangsang keluarnya tunas-tunas baru. Jadi seperti itu, teman-teman. Pengaplikasian ataupun dosis yang kami gunakan baik itu di masa vegetatif maupun generatif. Kemudian untuk perlakuan lainnya ya yang pasti penanggulangan hama dan penyakit tanaman ini tetap harus kita lakukan ya, teman-teman. Termasuk diantaranya bagaimana kita bisa mengendalikan lalat buah dan juga patek ya, karena tantangan terbesar untuk budidaya cabai rawit khususnya cabai caplak seperti ini adalah patek dan lalat buah. Bagaimana kita mengendalikan patek dan lalat buah? Teman-teman bisa cek di video kami sebelumnya. Kami sudah bagikan, kami share. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat dan membantu teman-teman yang membudidayakan tanaman cabai. Oke, teman-teman, kiranya itu saja ya, sekedar review dan berbagi pengalaman bagaimana agar tanaman cabai bisa nganggung 2 kali istilahnya. Semoga yang kami sajikan, yang kami tayangkan ini berdasarkan pengalaman kami di lapangan, ini bisa membantu teman-teman yang membudidayakan tanaman cabai. Semoga tayangan kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.